Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Firmansyah dengan nomor NPM 2357051016. Di sini saya dari kelas B ingin membuat proses belajar mata kuliah TBO, teori bahasa otomata, yaitu dengan materi reduksi DFA. Di sini saya memiliki PPT dari arsip PPT dari kakak tingkat angkatan 22 ya. Di sini telah membuat reduksi DFA, ada arsip. Baik, pertama di sini ada ekuivalensi antara DFA. Oke, di sini antara DFA masing-masing menerima contoh. Startnya di A ya. Oke. Prinsip reduksi DFA memisahkan state yang dapat dibeda-bedakan atau distinguishable dengan yang tidak dapat dibedakan, indistinguishable. Untuk suatu L atau M terdapat jumlah DFA, diinginkan DFA yang lebih sedikit jumlah state-nya. Oke, mungkin ini maksudnya menyederhanakan ya, menyederhanakan DFA. Misalnya P dan Q adalah pasangan state dan A adalah input. P atau sebaliknya dan P. Oke. Langkah-langkah memproduksi DFA itu pertama untuk menghapus semua state yang tidak dapat dicapai dari state awal. Lalu selanjutnya buat semua pasangan state. Tentukan pasangan state yang distinguishable ini tadi ya, P dan Q, di mana P dengan itu. Lalu cari pasangan lainnya untuk semua P dan Q. Lalu pisahkan state-state yang dan disable-nya. Gabungkan beberapa state yang disable, sesuaikan transisi. Oke, di sini ada contoh ya. Contoh berikut ini adalah sebuah DFA. Himpunannya Q0, Q1, Q2, Q3 dan Q4, Q5. Segmennya itu ada 1, lalu startnya dari Q0 ya, dan finishnya di Q4. Oke, ini contohnya ya. Start dari Q0, dan sebenarnya ini Q5 nih tidak perlu ya, tidak perlu ada lah ya, harusnya seperti itu. Oke, dan finishnya di Q4 ya. Finishnya semua di Q4. Oke, di sini ada penjelasannya. Oke. Selanjutnya saya ingin mencari reduksi DFA ya di GPT ya. Karena emang ingin memperdalam materi reduksi DFA, saya menggunakan GPT. Oke, baik. Di sini reduksi DFA atau deterministic finite automation adalah proses untuk menyederhanakan untuk menyederhanakan DFA ya, menyederhanakan automata dengan mengurangi jumlah state tanpa mengubah bahasa yang dikenali oleh DFA tersebut. Oke, tujuannya adalah untuk membuat DFA lebih efisien ya, dengan tetap mempertahankan fungsionalitas yang sama. Proses reduksi ini melibatkan dua langkah utama. Pertama, menghapus state yang tidak terjangkau ya. Mungkin contohnya seperti ini ya, Q5 nya tidak terjangkau karena tidak
berhubungan dengan key 3 dan key 4. Lalu menghubungkan state yang ekivalen. Dan dua state dikatakan ekivalen jika untuk setiap input string mereka menghasilkan hasil akhir yang sama, baik kedua diterima digabungkan dalam langkah-langkah. Baik, selanjutnya langkah-langkah reduksi DFA. Langkah-langkah reduksi DFA mengidentifikasi state yang tidak dijangkau, state yang tidak dapat ditandai ya. Lalu yang kedua, membangun tabel ekivalensi. Yang pertama, membuat tabel yang berisi semua pasangan state yang mungkin. Lalu kedua, tandai pasangan state yang satu adalah state pertama atau encaping state dan yang lain bukan. Pasangan ini tidak bisa ekivalen. Periksa sisa pasangan jika transisi dari kedua state dengan input yang sama ke state yang tidak ekivalen, maka tandai pasangan sebagai tidak ekivalen. Ulangi langkah ini sampai tidak ada pasangan lagi yang bisa ditandai sebagai tidak ekivalen. Yang ketiga, gabungkan state yang ekivalen. Kalau nggak DFA ini lalu ada contoh DFA sederhana ya. Misalkan kita memiliki DFA berikut. State awalnya itu ada atau himpunan ada A, B, C, D, E. Start state-nya itu dari A, capting state atau finish-nya itu di D ya. Ya di D. D ya. Oke. Langkah pertama itu menghapus state yang tidak terjangkau. Kita mulai dari state awal yaitu A. Dari A kita bisa menuju state B dengan input 0 dan state C dengan input 1. Oke. Dari B kita dapat kita bisa tetap di B dengan input 0 atau menuju D dengan input 1. Lalu dari C kita bisa menuju state E. State E input 0 atau menuju state D dengan input 1. Jadi state yang dihapus dalam langkah ini membangun. Lalu langkah keduanya itu membangun tabel ekivalensi ya. Kita akan membuat tabel ekivalensi yang berisi semua pasangan state dan memeriksa apakah ada pasangan yang tidak ekivalen. Oke, pairnya di sini ada D dan B ya. Tidak ekivalen. D adalah capting, B bukan. Oke. Lalu ini pair dari B dan E itu ekivalen karena B dengan B dan E sama B dan E sama. B dan E. Oke, betul. Baik, lalu state ketiga, langkah ketiganya gabungkan state yang ekivalen. Sekarang kita bisa menggunakan state B dan E sehingga DFA yang reduksi menjadi state A, B atau E, C dan D. Start A, capting state-nya D ya, posisinya seperti ini. Lalu DFA yang reduksi di sini bisa dilihat ya, DFA reduksi state E dan D ya, startnya dari A. Pada DFA sama mengenali bahasa sama. Oke, lalu di sini kita cari ya reduksi
seputar state pada DFA. Teori bahasa otomata state. Oke. Reduksi DFA. Oke, untuk reduksi kemungkinan jumlah data penerimanya, perbedaannya umumnya adalah pada jumlah state yang dimiliki oleh otomata yang saling ekivalen tersebut ya. Misalnya melakukannya ini disable ya. Bisa dibedakan atau yang tidak bisa dibedakan. Ini yang bisa dibedakan dan yang tidak bisa dibedakan. Jumlah reduksi state dapat dilakukan dengan pendekatan tersebut. State, dua buah state P dan Q dari sebuah FSA dikatakan jika ada string. Sedangkan semua useless state, hapuslah semua useless state. Lalu yang kedua, buatlah semua pasangan state P dan Q yang bisa dibedakan, di mana P catat semua pasangan state tersebut. Untuk semua state dilakukan pencarian state lainnya. Oke, untuk semua P dan Q dan semua A, hitunglah tahapan perubahan. Semua pasangan state yang dimasukkan. State adalah state yang bisa berbeda. Berapa state? Sesuaikan transisinya. Oke. Ini contoh membuat DFA optimal ya. Kita melakukan reduksi pada state buah ini. Startnya dia mulai dari Q0, sama mungkin ini soalnya. Contohnya Q0 Q1, lalu Q0 Q5 tidak dapat ya. Halaman useless state, hapus state Q5. Hapus, jadi sisa Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Gue catat state, itu dapat dibedakan. Yang dapat dibedakan yaitu pisahkan state final distinguishable, sehingga pasangan Q0 dan Q4 distinguishable. Ini adalah state distinguishable. Lalu tahapan ketiga, sini cek pasangan state lain yang dapat dibeda-bedakan, diturunkan berdasarkan pasangan dari tahap 2, yaitu selain pasangan state pada tahapan 2. Untuk pasangan Q0 dan Q1 Q1 tidak menggunakan F, maka Q0 Q1 adalah tidak bisa dibeda-bedakan. Oke, dapat dibeda-bedakan. Tahap 3 lanjut untuk pasangan Q0 dan Q2 itu belum terdefinisi, dan Q1 F, maka Q0 dan Q2 itu adalah distinguishable atau dapat dibeda-bedakan ya.
pasangan Q0 dan Q3 sini maka Q1 Q2 mungkin tidak dapat dibeda-bedakan. Untuk pasangan Q1 dan Q3 itu belum terdefinisi dari Q2, maka Q1 Q3 mungkin tidak dapat dibeda-bedakan. Kalau tahapan 6 berdasarkan tahapan 1 sampai 5 dapat digambarkan DFA yang sudah direduksi state-nya sebagai berikut. Saya mencari referensi lainnya. Oke. Untuk sebuah ini musikan menggunakan state ya. Jumlah state pada data. Lengkap itu untuk menyederhanakan. Oke, definisi DFA menyederhanakan sebuah DFA awal tetapi dengan jumlah state yang lebih sedikit. Hapus state yang tidak dijangkau. Oke, baik. Dari materi reduksi DFA untuk proses belajar saya telah meringkas apa itu reduksi DFA. Itu adalah proses untuk menyederhanakan sebuah DFA itu supaya lebih efisien. Pertama lebih efisien, lalu sederhana analisisnya ya, lalu untuk itu optimalitasnya efisien juga ya, optimalisasi perangkat lunak. Lalu untuk itu, dan yang saya baca tadi dia dapat dibedakan dan tidak dibedakan. Lalu selanjutnya jika ada himpunan yang tidak satu ya, tadi contohnya seperti Q5 di materi ini. Nah, Q5 di sini ini kan tidak gabung ya, tidak dilalui dari Q3 dan Q5 ya. Dan ini penjelasannya, state Q5 tidak dapat dicapai dari state awal dengan jalan apapun. Nggak bisa dari jalan apapun, dari Q3 nggak bisa, Q4 juga nggak bisa, Q2, Q0 juga tidak bisa ya, Q1 juga tidak bisa. Jadi itu mungkin fungsi dari reduksi DFA, yaitu untuk menyederhanakan DFA tersebut, lalu lebih efisien juga. Lalu reduksi DFA ini menghapus state yang tidak terjangkau, lalu menggabungkan state yang ekivalen ya. Oke, mungkin cukup sekian ya proses belajar yang saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada yang lebih kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.